Jika kamu suka nonton drama pasti akan tahu. Dunia ini ada satu type orang yang jangan disentuh dan itu adalah pembunuh bayaran. Di bidang ini sudah lama dan ingin pensiun. Dan membuat musuh tidak berani datang mencari. Pasti bukan orang biasa. Ji-ho adalah orang seperti itu. Masih muda tapi bos dunia pembunuh bayaran. Lalu pensiun tepat waktu, rahasiakan identitas aslinya. Mulai kehidupan baru dengan istri yang cantik. Tapi hidup yang keren punya dia. Tidak ada yang terjadi pasti membuat penonton kecewa. Cerita mulai saat istri dia jalan-jalan. Untuk menghibur teman abis cerai. Harusnya tidak ada hubungan sama Ji-ho, tapi istri suruh Ji-ho awasi anak sahabatnya. Apa? Suruh pembunuh top menjadi pengasuh. Bunuh pengasuh bisa, bunuh siapa aja juga bisa tapi suruh jadi pengasuh mana bisa. Jelas dia tidak setuju. Terus omong tidak sama istri. Tapi istri pegang nyawa dia. Oh bukan, titik lemah dia. Kenapa jaga anak adalah kewajiban wanita? Pria harus bantu keluarga juga. Trik ini punya istri membuat Ji-ho tidak bisa omong apa. Hanya bisa jemput Daeng sedang SMA. Untungnya bukan anak kecil, tidak perlu ganti pamper dan kasih susu, dia tidak bisa tahan. Dan melihat Daeng juga patuh. Baru naik ke mobil suruh Ji-ho bawa dia dan teman ke toko buku. Malam ini akan belajar di rumah teman. Anak ini membuat Ji-ho sangat senang. Sebelum pergi bahkan kasih banyak uang buat Daeng jajan. Ini buat pegangan kalau habis ambil lagi. Daeng senang menerima uang, tapi setelah turun bukannya ke toko buku. Tapi naik ke mobil orang lain. Tentu saja, Ji-ho senyum. Masa muda, pasti nakal kalau tidak gimana bisa masuk ke film. Tapi dia tidak peduli, karena hanya setuju akan menjaga Daeng. Bukan akan balik seorang sehat tanpa luka, walaupun hilang atau kaki juga bodoh amat kan. Yang penting masih nafas. Saat Ji-ho pulang nonton film, istri menelepon. Apa? Aku tidak nonton film. Tetap istri yang mengerti. Ji-ho tahu dia tidak nonton film, tapi dia ingin melihat foto Daeng. Dalam 20 menit harus kirim foto mereka berdua. Tidak punya pilihan lain, Ji-ho harus balik dan jelas bukan dia tidak peduli pada Daeng. Saat kasih uang jajan, dia sudah masukkan GPS ke dalam tas Daeng. Nama juga pembunuh top, menjaga orang lain dengan cara paling keren. Cara lain tidak bisa seperti ini. Tidak cari tidak tahu, panggilan telepon dari istri sudah selamatkan Daeng. Saat ini Daeng sedang disiksa. Gadis ini maksa Daeng dan teman harus tidur bersama Taipan. Melihat wajah ini pasti bukan pertama kali. Di depan ada orang jahat. Dua gadis ini takut, berlutut mohon padanya. Untungnya Ji-ho datang tepat waktu. Melihat orang datang adalah orang tua. Para penjahat maju dengan pisau. Tapi ditendang oleh Ji-ho. Adik, pisauku lebih gede dibanding punya kalian, mau pakai ini cukur bulu kakiku. Lalu Ji-ho tidak mau buang waktu menempar gadis ini. Hanya ingin beri pelajaran. Karena semua di sini masih mudah. Tapi endingnya mendapatkan masalah besar. Kekuatan gadis itu di luar bayangkan Ji-ho. Daeng melihat wajah yang galak punya Ji-ho. Langsung patuh, diam naik ke mobil pulang tidak berani omong apa. Tapi hari berikut ketika mereka lewat lapangan es. Melihat polisi penuh di sini, ternyata di dalam kasus pembunuhan di sini. Ini bukan masalah kecil lagi. Ji-ho mendengar itu langsung lewat. Tidak mau ungkapkan identitas dia. Tapi tidak bisa bersembunyi. Hari berikut ada polisi kemari. Orang ini nama keluarga adalah Jo, intinya baik. Tidak mau buang waktu, kasih Ji-ho melihat CCTV. Ini adalah rekaman kemarin, ada Ji-ho di situ. Sebagai pembunuh bayaran top, Ji-ho sudah biasa menghadapi pertanyaan dari polisi. Hari itu Anda ngapain di situ? Tidak melakukan apa, hanya gatal kakinya. Hanya sebentar itu juga ilegal. Satu kalimat ini membuat polisi Jo diam. Karena Ji-ho benar. Kaki gatal. Jadi ingin main ke sana, boleh kan? Menunggu polisi Jo pergi, Ji-ho mulai ingat apa yang terjadi kemarin. Kenapa ada yang mati? Apakah karena celana bol jadi ada orang mati? Bukan juga, ini pasti alasan. Coba berpikir lagi.
Lalu gadis itu menelepon targetkan Ji-ho. Bukannya kau sangat keren? Di sini ada pisau yang disentuh oleh kau. Penuh dengan jari kau, dan pisau itu telah dipakai buat bunuh orang. Jika polisi dapat pisau ini, kau mengerti kan? Sekarang salah satu cara adalah bawa Daeng kemari. Jika tidak, lalu dia kirim alamat ke Ji-ho. Membuat Ji-ho agak bingung. Ternyata seperti itu. Tapi gadis ini belum menyadari. Mengancam orang lain bukan hanya punya banyak uang tapi harus punya kekuatan. Ji-ho atur untuk Daeng lalu dia sendiri pergi ke sana. Bunuh semua saja, ngapain buang waktu. Tapi baru temukan ini bukan tempat biasa. Di sini penuh dengan gangster. Tidak apa-apa, Ip Man pernah berkata. Pukul 1 juga adalah pukul, lawan 10 juga sama aja, jangan buang waktu, semua maju. Satu pria botak maju. Ji-ho hanya gerak ringan membuat pria itu pingsan. Baik bos mereka adalah orang pintar. Baru melihat sudah tahu, lalu keluarkan pisau. Tidak mau buang waktu saat Ji-ho mau ambil pisau. Dia ambil pistol. Tapi jelas gangster Korea tidak ada kesempatan untuk tembak. Tembak berapa kali tidak ada hasil, dia panik langsung melarikan diri. Ji-ho tertawa ingin patahkan kaki pria ini. Tapi ada satu jarum tembak ke arah Ji-ho. Walaupun Ji-ho sudah menguanakan ponsel untuk hentikan, tapi orang di depan mengejutkan Ji-ho. Jelas orang itu juga master. Mereka bertengkar di dalam kegelapan. Berapa ronde juga belum tahu siapa menang. Akhirnya Ji-ho lebih kuat. Saat lawan mau gerak, blokir serangan Ji-ho. Membuat dia jatuh kena paku di dinding. Keren, setelah Ji-ho pulang dia merasakan. Orang itu bisa panggil master kemari. Pasti tidak akan lepaskan mereka. Tentu saja baru sampai sudah melihat CCTV rumah dia dihancurkan. Di dalam rumah penuh dengan bekas kaki orang. Jelas tidak perlu cari juga tahu Daeng sudah dibawa pergi. Membuat Ji-ho mengerti. Satu musuh bukan orang biasa. Kedua mereka telah membuat dia marah. Walaupun sudah pensiun berapa tahun bukan dia sudah tua. Dia ambil alat yang dia telah simpan lama. Pasang peluru pistol sudah siap. Merasa tidak akan ada lawannya. Walaupun ada wanita seksi di depan juga tidak bisa dibandingkan. Pembunuh bayaran top 1 telah kembali mengejutkan dunia ini. Ikuti GPS yang Ji-ho pasang di jam dan dia sudah mencari ke rumah susun tua. Kendaraan di bawah masih hangat, intinya orang belum pergi. Ji-ho masuk baru tahu ini adalah rumah pelacur. Setelah habiskan pria yang sedang siksa gadis itu, dia belum temukan Daeng. Tapi melihat gadis yang ini ingin melarikan diri, dia berhasil tangkapnya lalu ikat ke tiang listrik. Jam tangan Daeng juga jatuh. Karena ingin tahu tempat Daeng, Ji-ho beritahu kekuatan dia sama gadis ini. Melihat pria di depan sedang bermain dia hanya diam. Hanya ini, gue gak takut. Kalau berani lebih keras lagi, paham? Tidak menyangka Ji-ho tidak tertarik dengan kaki gadis ini. Dia ingin mencari titik yang lebih sakit di badan gadis ini. Lalu, rasa sakit ini orang biasa tidak bisa tahan. Dia beritahu lokasi Daeng. Ikuti alamat Ji-ho ke satu bar. Baru masuk berapa bawahan tidak ingin hidup lagi keluar. Nari dengan kapak ingin menyamar jadi Thor. Mereka tidak tahu orang di depan mereka adalah Tano. Tano gratisin buat mereka operasi tulang. Lalu Ji-ho pegang pistol, aktifkan mode pembunuhan bayaran. Perlahan dari lantai 1 ke lantai 3, tembak semua yang muncul di depan mata dia. Orang melemparkan kapal, dia pakai pistol jatuh lalu pakai pisau. Dia dengan cepat sudah membuat orang lain mati. Ini adalah cara profesional setelah bertahun-tahun menjadi pembunuh bayaran. Bagaimana cara supaya orang cepat mati? Bagaimana cara membuat orang milih mati daripada bertahan hidup? Dengan banyak darah, Ji-ho ingat masa muda dia. Jelas dia bukan orang cabul. Dia hanya ingatkan rasa itu. Menikmati kawan, bahkan dokter juga omong ini sangat normal, sangat sederhana. Ini cara dia suka sama karir ini. Jika bisa dokter pasti akan beri kehormatan buat Ji-ho. Ji-ho minta dokter beritahu dia. Kau harus ingat,
Kau bukan orang gila. Lalu dia lepaskan kapak di tangan. Setelah itu hanya sisa 3 orang lagi. Ji-ho berhenti walaupun belum puas. Tapi Daeng lebih penting omong, dan di mana, jangan buang waktu. Tanya seperti ini emang sangat profesional. Yang ketiga tidak berani lagi, langsung beritahu semua. Hanya manajer yang tahu Daeng ada di mana. Tapi manajer telah dibuang dari atap gedung ke bawah. Bukankah, karena seorang gadis SMA, harus panggil sebanyak orang seperti ini? Seorang keluar dari gedung dan itu adalah pembunuh Seok Chul yang kemarin bertengkar dengan dia. Paku besi tusuk punggung dia seperti oil licin. Sangat enak. Sebagai orang jahat, Seok Chul berpikir Ji-ho malam ini pasti akan mati jadi kasih tahu lokasi Daeng. Sedang di dalam dus di pelabuhan, dan akan dijual ke Rusia. Ji-ho mendengar itu langsung masuk ke dalam gedung. Di belakang Seok Chul lemparkan banyak senjata tapi semua dihindari oleh Ji-ho. Akhirnya mereka masuk ke dalam ruangan kecil. Mulai berantem lagi. Seok Chul menggunakan semua kekuatan dengan tujuan hanya satu orang yang akan hidup. Tapi Ji-ho naik ke lantai atas hanya trik dia. Saat pria itu tidak melihat ambil tali dan melompat ke bawah. Kebetulan Ji-ho jatuh ke mobil polisi Jo. Polisi langsung angkat senjata untuk mengancam. Omong kau sudah bunuh berapa orang, kenapa bunuh orang? Semua orang tahu tidak ada waktu untuk omong kosong. Ji-ho hanya bisa mengancam polisi untuk pergi ke pelabuhan. Seperti alamat yang diberitahu oleh Seok Chul. Ji-ho melihat Daeng di dalam mobil hitam. Langsung tabrak. Apa ini? Melihat orang Rusia jadi belajar cara minta bantuan punya orang Rusia juga. Mobil berbalik pintu lepas, Ji-ho masuk ke dalam. Habisi berapa orang kebetulan selamatkan Daeng, walaupun di dalam mobil tapi tidak ada luka. Tiba-tiba ada satu mobil mafia kemari. Baru muncul Ji-ho bunuh orang itu. Berhasil ambil ponsel. Menelepon ke no HP ini tidak di luar terbak ponsel punya polisi Jo berdering. Ternyata dia yang melindungi mafia. Polisi makan uang kotor, masih berani mengancam orang lain. Jadi Ji-ho sudah tahu. Saat dia melompat ke bawah, dia sudah melihat mayat gadis gangster itu di dalam bagasi mobil. Ji-ho mengancam polisi ini. Polisi ini pasti tahu lebih banyak berita lain. Sekarang bukan masalah selamatkan Daeng lagi. Kekuatan musuh gede seperti itu. Ada polisi, ada gangster, dan ada juga pembunuh bayaran. Ji-ho tidak mau ada bahaya dalam hidup ini lagi. Jadi lebih baik habisi semua, gak mau buang waktu lagi. Polisi Jo tidak mau omong aneh, langsung kasih tahu orang yang kontak ke dia. Ji-ho sendirian datang, satu tangan satu pistol, satu tangan pegang gelas kopi. Sombong masuk ke dalam. Ji-ho melihat Suk-jin, dengan 2 tembakan bawahan mati, lalu letakkan pistol di kepala Suk-jin. Jangan buang waktu gue. Suk-jin hanya bisa beritahu bos dia adalah Hakim Jun. Dia adalah bos di jaringan jual orang ini. Tidak perlu tahu ibu tua 60 tahun atau gadis baru 18 tahun. Jika cantik cocok dengan orang Rusia, semua akan ditangkap. Tidak buang waktu Ji-ho keluarkan satu pistol panjang. Ketika larut malam, Hakim sedang buka pesta seks di rumah. Ada kolam berenang anggur yang enak, gadis cantik dan ada juga narkoba. Hakim sedang menikmati di lantai atas. Hakim mewakili keadilan dan hukum. Tapi di rumah menjadi seperti ini, semua orang pasti kaget kan? Ji-ho melihat semua orang sangat kesal. Walaupun saya pembunuh bayaran, saya hanya ada satu istri. Kenapa bisa seperti itu? Kau harus mati. Ji-ho angkat pistol. 1, 2 tembakan. Penjaga tidak bisa mendengar suara pistol karena suara musik gede, telah dibunuh oleh Ji-ho. Ketika dia masuk ke dalam, polisi Jo juga datang, bantu dia. Apakah dia sudah berubah? Tidak menyangka polisi Jo ambil pistol punya Ji-ho. Di antara pembunuh dan hakim jelas polisi pilih hakim. Hakim tertawa suruh polisi Jo cepat bunuh Ji-ho, lalu dia akan kasih 2 gadis yang cantik. Tapi semua itu adalah rencana Ji-ho. Dia pakai pintu untuk berubah kondisi. Jatuhkan pistol polisi Jo, lalu pukul. Lalu habisi semua penjaga.
Adegan ini agak aneh. Polisi Joe ambil kesempatan ambil pistol Ji-ho, kenapa tidak langsung pukul? Pura-pura di depan hakim terus keluar bunuh semua. Tidak bisa tembak hakim, aneh deh. Dan apa ini? Alasan Ji-ho dijatuhkan pistol sama polisi Joe. Sebenarnya semua dalam rencana dia, ingin dibawa ke depan hakim. Kalau di jalan ada orang tembak dia, lain kali jangan buang waktu seperti ini ya. Ji-ho ambil pistol polisi, tembak siapa orang itu pasti mati. Akhirnya berantem dengan Seok-jul. Mereka tahu cara tembak. Peluru terbang kemana tidak kena siapa. Sudah bosan main pistol, ambil pisau. Pembunuh semua tahu cara pakai pisau. Kalau dicerita terlalu panjang jadi tidak usahnya. Ji-ho tendang membuat Seok-jul jatuh ke bawah, mati. Di sisi lain, hakim abis mandi. Ingin menikmati malam ini. Siapa sangka orang tunggu dia adalah Ji-ho. Hakim tidak mau buang waktu ceritakan semua, tidak ada kekurangan apa. Sebenarnya orang paling penting di jaringan ini adalah Ji. Dia yang membuat rencana ini, dia yang kontrol semua. Tidak ada yang tahu identitas Ji. Bahkan hakim juga belum pernah ketemu. Hanya tahu dia disebut Kak Ji. Ada lagi, waktu ini Kak Ji punya banyak hutang. Sudah kabur. Pakai daang untuk bayar hutang. Jadi daan baru ditangkap. Apa, kabur? Selama film ini hanya dua orang yang sedang pergi. Satu adalah istri Ji-ho. Dan satu adalah sahabat. Apakah Ji adalah? Iya, semua orang pasti sudah tahu kan. Ji adalah sahabat istri dia. Wanita yang jahat pinter menyamar ini. Sering berteman dengan wanita kaya. Mencari alasan untuk jalan-jalan. Lalu biarkan anak menggoda suami yang kaya untuk dapat duit. Tidak pernah gagal, tapi kali ini dia bertemu Ji-ho. Dibawa keluar kota lalu dibunuh. Anak yang malang itu biarkan saya yang urus. Salam. Dan istri Ji-ho tidak tahu apa. Berpikir dia sudah capek. Ingin pergi jalan-jalan sama teman untuk tidak stres. Dan temanya hilang. Dia tidak tahu di hidup sulit ini. Ada orang nyantai bantu dia. Iya, apa ini?